Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Felida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Karyawati TPOK UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang berbasis web dengan metode AHP. Di sini ada tiga pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada sub-sub bagian yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan dan manfaat, dan yang kelima adalah sistematika penulisan. Untuk latar belakang, Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memantau kinerja dari karyawan-karyawati TPOK UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Penilaian kinerja karyawan-karyawati TPOK dilakukan oleh masing-masing koordinator. Setiap titiknya yang dilakukan selama 6 bulan sekali, yang sistemnya masih berbasis manual. Untuk yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan-karyawati TPOK UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang berbasis web dengan metode analitik hierarki proses atau biasa disebut AHP. Untuk batasan masalah di sini ada 3. Yang pertama, objek penelitian kinerja karyawati pengelolaan Taman Lingkungan Hidup Kota Malang yang berlokasi di Taman Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Yang kedua, kriteria yang ditentukan oleh perusahaan adalah kualitas dan kuantitas kerja, loyalitas, inisiatif, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerjasama, pemahaman terhadap tugas, dan yang terakhir adalah sikap. Untuk batasan masalah yang ketiga, sistem yang dibangun menggunakan bahasa PHP dan database menggunakan MySQL. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya sendiri, penelitian ini mampu merancang dan membangun sistem pendukung keputusan kinerja karyawan-karyawati TPOK UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dengan mengimplementasikan metode AHP. Sehingga penilaian yang diperoleh bisa digunakan untuk menentukan rekomendasi diperpanjangnya kontrak atau tidak diperpanjangnya kontrak. Untuk manfaatnya sendiri, sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan-karyawati TPOK UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dengan mengimplementasikan metode AHP untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Untuk selanjutnya, sistematika penulisan dari bab 1 sampai bab 7 sebagai berikut. Untuk bab 1 ada pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan perancangan, bab 5 implementasi, bab 6 pengujian dan pembahasan, dan bab 7 kesimpulan. Selanjutnya ada landasan teori. Pada landasan teori ini ada beberapa subbab. Yang pertama, sistem pendukung keputusan itu sendiri. Yang kedua, penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, tentang analisis hierarki proses atau biasa disebut AHP. Dan yang keempat, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP. Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur. Morton 2005.
Yang kedua, penilaian kinerja karyawan adalah proses mengevaluasi karyawan seberapa baik menyelesaikan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar yang dimiliki perusahaan dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Selanjutnya ada analitik hierarki proses. Merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi-faktor atau multi-kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki diidentifikasikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, kriteria, dan seterusnya. Selanjutnya, PHP adalah bahasa pemrograman web server site yang bersifat open source. PHP juga merupakan skrip yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server side HTML embed script. Untuk bahasan yang selanjutnya adalah tentang metodologi penelitian. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama, metode perancangan, pengumpulan data, analisis sistem, perancangan dan pembuatan, pengujian program, dan yang terakhir, penerapan dan pemeliharaan. Untuk metodologi penelitian ini sendiri, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan dari bulan Desember sampai dengan Juni 2022 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Metode perancangan, dalam metode perancangan, pembuatan sistem pendukung keputusan penilaian kerja karyawan-karyawati TPOK UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup ini menggunakan metode AHP, di mana konsep dari metode yang digunakan adalah menggunakan metode waterfall. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, yang pertama melakukan observasi, yang kedua studi literatur, dan yang ketiga wawancara. Untuk analisis sistem, dilakukan untuk mengidentifikasi masalah pada sistem pengumuman dokumen yang sedang berjalan saat ini. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka harus mengerti tentang domain informasi dari software. Misalnya fungsi yang dibutuhkan user interface dan sebagainya. Perancangan dan pembuatan. Dalam tahap perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan ini melalui beberapa tahapan dan proses. Proses tersebut meliputi perancangan database, perancangan desain tampilan, dan proses coding. Untuk pengujian program, tahap yang dilakukan setelah implementasi atau pengkodoan dengan tujuan mencari error atau kecacatan pada sebuah program. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan strategi validasi dengan metode black box. Yang terakhir ada penerapan dan pemeliharaan. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang diterima. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kinerja sistem yang digunakan agar dalam penggunaannya dapat optimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.